Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Bersama saya Rohmi di TV-ku. Dari Padepokan Kopi Konsultasi, saya akan menyampaikan ulasan lanjutan atas pendapat pribadi saya tentang runtuhnya Kerajaan Sambo sebagai bukti sejarah kelam yang ada di tubuh Polri. Jadi begini, kalau saya melihat berkaitan dengan berbagai informasi dari medsos ini lagi-lagi seorang Raja Sambo dan kroni-kroninya. Jadi ketika saya katakan bahwa FS itu merupakan raja, di mana bahwa kerajaan tersebut itu tentunya memiliki struktur organisasi. Nah, ini yang cukup menarik, perlu kita dalami. Jangan sampai nanti kita lengah akan substansi apa yang disampaikan oleh FS tersebut. Nah, ini punya makna yang besar sebenarnya. Jadi agar pemirsa nanti mencoba untuk merajut apa yang saya sampaikan, kemudian sebagai bentuk mengingatkan, jangan sampai hal yang sangat penting dan substansi justru nanti hilang atau sengaja nanti di bumi hanguskan. Jadi begini pemirsa, ketika saudara FS saat itu dibawa paksa ke Makobrimob, FS sempat mengancam dan melontarkan kalimat, jikalau FS itu dijadikan tersangka, dia akan membongkar kebobrokan Polri. Sehingga tidak sedikit orang mengatakan bahwa itu sekedar gertakan, ancaman, menghalang-halangi dan sebagainya. Padahal itu semua kan belum tentu. Nah, ini yang seharusnya justru bisa didalami ketika kita kaitkan dengan kultur yang ada di tubuh Polri sampai detik ini. Kami kira seperti itu yang harusnya kita akan lebih peka untuk merespon apa yang disampaikan oleh FS pada saat itu. Jadi karena apa ini yang mesti kita pahami. Kekhawatiran kita bahwa kultur yang tumbuh berkembang di tubuh Polri itu sebagaimana apa yang dinyatakan oleh FS, kalau menurut saya bukan gertakan karena di sisi lain sebenarnya FS itu punya kelebihan. Makanya kita bisa maknai itu sebuah kerajaan. Nah, kemudian yang perlu sekali kita harus sikapi terkait dengan kekhawatiran kita, jangan sampai kultur tersebut itu benar-benar nantinya itu menjadi sebuah budaya kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Ini yang sungguh sangat penting buat masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga dari saat ini ini mestinya dipersiapkan betul
khususnya dari tim ahli hukum, membongkar hal tersebut, kemudian dibuat perencanaan yang matang, kira-kira apa regulasi yang dipersiapkan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan FS pada saat itu. Itu pertama, ya. Meskipun Sambo sudah jadi tersangka, Kamarudin harus tetap waspada, sebab jaringan mafianya masih terlalu kuat dan berniat jahat. Terbukti, saat dibawa paksa ke Makobrimob, Sambo masih berani sesumbar, jika berani menjadikan saya tersangka. Bobroknya Polri akan saya bongkar. Ini FS juga menyampaikan dalam pernyataan, ya, bahkan itu mengarah ke semacam pidato terkait dengan persoalan-persoalan apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana minimal 2 tingkat di atasnya, ini harus bertanggung jawab. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Nah, ini juga punya makna yang sangat dalam. Saya kira itu hubungannya dengan sistem komando, ya, dan juga terkait dengan apa yang terjadi kultur sampai detik ini di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, dari hulu juga sampai hilir. Tentunya kita harus melihat, ya, dari substansi, kemudian struktur dan kultur. Nah, menurut saya semua memang harus ada pembenahan. Nah, kemungkinan ini yang bisa kita ulas. Saya minta, ya, semua pihak dan siapapun, mohon semua menghormati yang namanya asas presumption of innocence, praduga tak bersalah untuk saudara FS. Karena apa? Beliaunya itu juga harusnya itu juga diperjuangkan hak-haknya. Jadi jangan dijadikan sekedar objek hukum, tapi harus ke subjek hukum. FS itu juga perlu didengar, perlu digali, ya, perlu diperjuangkan, perlu dibela terkait dengan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang saya maksud di sini, hak-hak untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, seperti 2 hal, ya, yang saya sampaikan tadi, ini justru lebih substansi ketika kita ingin berbenah, ya, ingin mendapatkan lagi legitimasi masyarakat luas agar supaya mengembalikan marwah kepolisian Republik Indonesia. Jadi jangan seakan-akan semuanya mencemooh, semuanya menyalahkan, semuanya membenci, dan semuanya membuat Sambo ini seakan-akan tidak lagi diberikan ruang untuk berbicara. Ya, ini bukan kapasitas soal bela-membela, tapi bagaimana penerapan hukum yang baik dan benar jika ingin bangsa dan negara ini tetap mempertahankan bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia
itu sangat dibutuhkan. Dan catat baik-baik itu. Kembalikan ya semua kepada hukum yang berlaku di negeri kita ini. Jadi dua hal tersebut ini menjadi PR pemerintah, menjadi PR negara RI ya, demi menjaga nama baik ya dan kewibawaan institusi kepolisian Republik Indonesia, baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Jadi kami kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 matur nuwun.